modal atau komponen utama kita ya manusia itu terdiri dari energi yang nggak kasat mata, dari pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Kali ini aku mau share tentang rahasia hukum alam semesta. Sebenarnya ini ya, hukum ini ya emang udah ada, sudah diberikan Tuhan untuk kita semua manusia, dan hukum ini berlaku bagi siapa aja ya makhluk di dunia ini. Dan sebenarnya kita juga udah sering banget sih merasakan atau melakukan atau menerapkan ilmu ini atau hukum ini ya, karena kita hidup nggak terlepas dari hukum alam gitu kan. Nah tapi kita tidak ngeh atau tidak abai dengan ini gitu, sehingga mungkin ya terjadi segala sesuatu yang justru malah tidak kita inginkan dalam hidup. Nah selengkapnya tonton terus videonya ya. Oke teman-teman, sebenarnya kenapa aku pengen share tentang ini ya, disclaimer dulu, ini video ini ya, apa yang aku share kali ini itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya akan kekuatan tak kasat mata ya, kuasa yang tak terbatas, kecerdasan yang gak ada batasannya, gak ada tandingannya. Nah karena orang-orang yang sudah percaya akan hukum konektivitas ya, hukum keterhubungan satu sama yang lain gitu ya, bahwa di dunia ini kita ya satu, sama, dan terhubung. Nah maksudnya gimana? Ini ada kaitannya juga dengan hukum the law of attraction atau hukum tarik menarik, di mana ya sebenarnya hukum law ini juga adalah ada di dalam Al-Quran gitu, dimana kan isinya quotes-nya ya, yang utama itu adalah you attract what you are. Kamu menarik sesuatu atau mendatangkan sesuatu yang persis sama dengan dirimu. Ya, orang-orang yang menjalani kehidupan dengan berprinsip pada sadar penuh dengan hukum ini gitu ya, hukum alam, hukum semesta yang diciptakan Tuhan, yang tentunya juga ada di Al-Quran gitu ya, dan dia menerapkan penuh dengan kesadaran penuh, dia menerapkan ini gitu. Dia ngerti kenapa segala sesuatu itu terjadi di dalam hidupnya. Dia yang dia ikhlas menerima gitu, dia legowo nerima, dia mudah mencerna, mudah menerima segala sesuatu yang hadir dan yang datang di dalam hidupnya. Kalau orang yang benar-benar sadar penuh akan hukum ini gitu, dia tidak overthinking, dia tidak ada kecemasan, dia tidak kekhawatiran, dia tidak ada pertanyaan bahkan kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Nah makanya dari awal aku bilang ini hanya diperuntukkan bagi orang yang percaya akan adanya kekuatan tak terbatas ya, kekuatan yang tak kasat mata, bahwa kita ini diatur oleh segala sesuatu yang nggak kelihatan. Nah karena kita diatur oleh segala sesuatu yang tidak kelihatan itu, makanya satu, sama, dan terhubung. Karena kita cuma satu loh yang ngatur kita, yang nggak kelihatan, yang nggak terbatas ya, yang nggak kasat mata gitu. Dan satu ini yang mengurus kita ya, itu menghubungkan satu sama lain yang sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Nah makanya kalau di law of attraction itu adalah kamu mendatangkan yang sama dengan kamu gitu. Nggak mungkin realitanya yang nggak baik terjadi sama orang yang baik gitu, nggak mungkin. Orang yang baik hanya akan menarik atau mengundang realita yang baik-baik. Nah pada saat realita yang nggak baik, berarti kita sedang dalam keadaan yang kita itu kualitasnya sedang tidak baik. Nah sekarang masuk ke maksudnya dari kita terhubung satu sama lain ya, dari satu sama lain kita tuh terhubung. Nah sekarang perhatikan diri kita ini terhubung pada apa dan siapa. Itulah yang menggambarkan diri kita. Contoh misalkan ya, kita ini punya teman yang sukanya itu misalnya ngeluh ya, terus kita punya teman yang mungkin tidak memotivasi kita, malah justru setiap hari itu ada aja keluhan yang dia sampaikan ke kita. Nah berarti kenapa kita terhubung dengan orang yang suka mengeluh gitu?
Kenapa kita terhubung dengan orang yang suka marah-marah misalnya? Kenapa kita terhubung dengan pekerjaan yang rumit yang nggak beres-beres misalnya? Nah, itu sebenarnya sumbernya adalah dari kita. Nah, kita terhubung dengan hal-hal yang seperti itu. Karena energi kita ya yang tak kasat mata itu tadi ya, itu sedang berada dalam frekuensi yang tidak baik-baik aja. Ya, yang mungkin hari itu kita nggak bersyukur, hari itu kita rasa berat, rasa tidak nyaman, sehingga pada saat kita ketemu orang ataupun kita mengerjakan pekerjaan kita selalu ada hambatan dan keluhan. Nah, makanya sangat diperhatikan betul apa yang kita rasakan, pikirkan dan rasakan, karena modal atau komponen utama kita ya manusia itu terdiri dari energi yang nggak kasat mata, dari pikiran dan perasaan kita. Sedangkan tubuh kita ini adalah medianya ya, media yang dikasih Tuhan untuk menikmati realita saat ini gitu. Sedangkan realita yang terjadi itu terdiri dari kekuatan yang tak kasat mata tadi, yaitu pikiran dan perasaan kita. Nah, makanya penting banget ya untuk menciptakan kita tuh pikiran tuh positif. Nah, kalau pikiran positif, perasaan juga diusahakan untuk mengikuti juga gitu. Nah, sebenarnya terpenting adalah feeling dulu ya, perasaan dulu positif, enak, maka pikiran yang keluar itu juga pikiran yang enak-enak, yang baik-baik. Kadang kita juga pernah kepikiran ya, kita tuh misalnya nih, mungkin akhir-akhir ini sering banget aku alamin ya, misalnya aku pengen banget bakso gitu ya, teman-teman. Terus kita membayangkan baksonya, kita merasakan, aduh nikmatnya bakso itu gitu. Oh, tiba-tiba ada lewat tuh baksonya gitu. Nah, berarti pada saat kita energi lagi tuh, kita keterhubungan satu dengan yang lain dengan apa? Oh, dengan baksonya gitu. Karena kita pada saat itu pengen dan merasakan hadirnya bakso itu gitu. Nah, kemudian apalagi nih, misalnya nih kita pengen apa yang ujuk-ujuk ya apa sih? Tiba-tiba gitu. Ada gitu, tiba-tiba datang gitu. Itu karena pikiran kita dan perasaan kita terhubung dengan apa yang kita inginkan itu. Jadi energinya selaras, serasi, dan biasanya orang-orang seperti itu orang yang let it go ya, orang yang pasrah, ikhlas, dia nggak ngarepin, ya udah aku pengen A pengen B, ya nggak diharapin yang banget-banget, tapi justru itu yang terjadi. Kemudian kita ambil lagi contoh ya, misalnya orang-orang yang hidupnya yang kayak ikhlas, pasrah, tenang, damai, santai aja gitu ya, ngalir, sama orang-orang yang ambisiusnya tinggi banget, yang dia punya step by step dalam hidupnya, umur sekian harus sekian, habis ini harus ini gitu ya, jenjangnya tuh udah kayak sempurna banget gitu ya. Biasanya dia akan attract orang-orang yang tidak bersyukur gitu, orang-orang yang mengeluhan gitu, atau orang-orang yang juga sama dengan dia ambisinya gitu. Nah, karena dia itu kayak selalu merasa kekurangan gitu. Mungkin dia bisa mencapai ya, misalnya karirnya bagus, mungkin apa yang dia inginkan tuh tercapai terus, tapi ada satu sisi pasti yang kurang dalam hidupnya. Kenapa? Orang-orang yang ambisius itu sebenarnya berada pada tingkat kekurangan gitu. Dia merasa belum punya, makanya dia harus ini, harus itu. Jadi energi yang keluar adalah energi yang nggak punya, yang nggak bersyukur. Akhirnya dia attract orang-orang yang nggak bersyukur juga. Mungkin banyak orang di sekitarnya yang suka mengeluh, kemudian marah-marah gitu ya, suka nggak terima kenyataan gitu, karena juga kita itu mengandung energi kekurangan. Kalau kita udah menyadari bahwa satu sama dan terhubung, kita akan sangat berhati-hati banget ya dalam memikirkan sesuatu, kemudian merespon segala sesuatu yang nantinya akan jadi pikiran kita gitu. Dan tentunya merasakan apa yang kita rasakan itu juga sangat-sangat kita perhatikan. Nah, kalau orang yang menyadari hukum keterkaitan ini ya, keterhubungan ini, maka kalau aku hari ini merasa bersyukur, merasa bahagia, menyadari nih dengan sadar penuh akan kebahagiaan itu, kebersyukuran itu, ya dia akan attract orang atau opportunity, kesempatan yang juga akan membuat dia merasakan syukur lagi, kebersyukuran lagi gitu. Orang yang datang ke dia juga orang-orang yang membagikan rasa kebahagiaan juga gitu, bukan keluhan, karena diri dia itu energinya yang nggak kasat mata tadi itu ya, itu berupa kebahagiaan, kebersyukuran, kecukupan ya, keberlimpahan. Jadi yang datang ke dia itu juga orang-orang yang menyemangati dia, menyenangkan hatinya, membahagiakan dia gitu. Kesempatan datang juga yang menimbulkan dia bahagia, senang, damai kayak gitu. Nah, karena kita hidup dunia ini adalah ada aturannya ya, dan yang membuat aturan itu bukan kita, yang buat aturan itu adalah yang membuat kita hidup. Otomatis kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, ya kan, kebahagiaan, kedamaian, kita juga harus mengikuti aturan yang membuat aturan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa.
di mana beliau ya, Zat yang Maha itu adalah Esa satu ya, dan dialah yang mengurus segalanya dengan kekuatan yang tidak kasat matanya, kecerdasan yang tidak terbatasnya, kemudian dengan sesuatu yang sama sekali nggak bisa kita bayangkan dengan nalar dan logika kita. Nah, kebanyakan orang-orang yang mendapatkan keajaiban adalah orang yang percaya di ranah ini, gitu, bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan, ya, kita kembalikan kepada Tuhan, dan kita juga memohon kepada Tuhan, kemudian ya yang terjadi adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hidupnya fokus di realitanya sekarang dengan pikiran dia, perasaan dia, mengolah sedemikian rupa takdir hidupnya dia, jalan hidupnya dia, pengen A, pengen B dengan strategi logisnya dia gitu. Mungkin dia akan mencapainya, tapi dengan cara yang lelah banget, capek banget, energinya rendah banget. Karena dia berusaha keras, berambisi keras luar biasa, sehingga umurnya dia habiskan hanya untuk step by step mendapatkan impian hidupnya gitu. Habis, nggak ada makna lain selain itu tadi gitu. Sementara orang-orang yang memahami atau menerapkan ilmu hukum alam ini ya, hukum alam semesta ini, mereka enjoy aja gitu. Bahkan mereka bisa mendapatkan apa yang orang lain secara logis itu lakukan juga gitu, bahkan lebih, teman-teman. Nah, itu kalau bagi orang yang percaya adanya kekuatan tak terbatas tadi ya, kecerdasan tak terbatas yang nggak kasat mata. Oke, baik, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjaga energi kita, vibrasi kita ya, selalu sadar penuh menjalani hidup di dalam aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan di hukum alam atau hukum semesta ini. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.